Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini adalah video kedua modul praktikum jarak jauh. Modul kedua ini membahas tentang gaya Lorentz. Untuk pengerjaannya dan teknis membuat laporan sama dengan modul 1. Bisa ditonton lagi di video tutorial modul praktikum. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas apa saja alat yang diperlukan pada percobaan kali ini. Untuk itu, silahkan amati alat-alat berikut. Alat yang pertama. Alat yang kedua. Alat yang ketiga. Alat yang keempat. Alat yang kelima. Alat yang keenam. Alat yang ketujuh. Alat yang kedelapan. Nah, kedelapan alat ini akan kita gunakan untuk percobaan 1. Langkah-langkahnya bisa kalian amati. Langkah yang pertama, kemudian ya, kemudian 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 keluarannya. Nah, selanjutnya kita singkirkan dulu, pindahkan kabel-kabel yang lain. Baik, seperti ini. Jadi hasil keluarannya keluar dari sini, sini, lalu keluarannya lagi kita sambung kembali ke sini. Ya, jadi posisinya seperti ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, langkah pertama ya, kita tentukan voltase di sini. Kita pilih angka berikut, angka 3 volt. Posisi seperti ini. Pada keadaan belum dinyalakan. Lalu kita akan nyalakan pada tegangan 3 volt. Apa yang terjadi? Kita ulang, kita matikan. Dinyalakan dalam tegangan 3 volt. Bagaimana dengan arusnya? Oke. Kita naikkan tegangannya menjadi 6 volt.
Baik. Berapa arusnya? Lalu naikkan lagi tegangan menjadi 9 volt. Ya, pada tegangan 9 volt bisa dilihat arusnya. Cukup. Kita matikan. Selanjutnya polaritasnya akan kita balik. Perhatikan polaritasnya dibalik. Dari sini ya, diperhatikan. Nah, jangan lupa ini harus disesuaikan ya. Harus dibalik juga. Lalu dan akhirnya kembali lagi ke sini. Sesuai dengan urutannya ya, jangan sampai terbalik. Keadaan saat listrik belum dinyalakan. Tegangan diatur pada 3 volt. Bisa diamati bagaimana fenomena yang terjadi. Saya matikan lagi. 3 volt. Arusnya kemudian kita ganti lagi variabelnya ke 6 volt. Arusnya lanjut 9 volt. 9 volt. Ya, kita lihat arusnya. Baik, cukup. Kemudian dengan susunan yang berbeda, ya, dengan susunan yang berbeda seperti ini. Aliran bisa diamati, aliran kutubnya kalian amati. Ya. Baik. Kutubnya seperti ini. Akan kita nyalakan pada tegangan 3 volt. 1, 2, 3. Oke, diamati dari atas. Kita matikan lagi. 3 volt. Arus masih sama seperti tadi karena rangkaian masih sama. 3 volt. Kita naikkan lagi ke 6 volt. Saat kita matikan lagi. Baik, diperhatikan. 6 volt. Terakhir 9 volt. Bisa dilihat secara dekat
Apa yang terjadi? Nah, ini tanpa ada angin di sekitarnya. Ya, seperti ini. Kemudian seperti tadi kita ubah polaritas. Bapak ingatkan kembali, saat mengubah polaritas harus tetap mengubah di alat ini. Ya. Bisa diperhatikan, sekarang lihat alirannya. Dari sini baik. Ya, cukup. Kita lihat dari sudut pandang dari atas ya. Mulai dari 3 volt. Perhatikan 3 volt. Saya ulangi dalam keadaan mati. 3 volt. Arusnya sama ya. Karena rangkaiannya masih sama. Jadi tidak ada pertumbuhan hambatan ataupun yang lain sehingga sama. Kita naikkan ke 6 volt. Naikkan ke 9 volt. Oke. Bisa dilihat. Ya. Kita lihat arusnya berapa. Kurang teramati. Ya, cukup 9 volt. Kita matikan. Ya. Untuk lebih jelasnya, saya coba lihat dari sudut pandang perspektif sebelah sini. Kita nyalakan lagi. Kita kurangi. 6 volt, 3 volt. Ya. Seperti ini. Tuh. Kemudian kita matikan. Ya. Perhatikan bentuknya. Kemudian sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kutub di sekitar magnet ini. Ya, perhatikan fenomenanya. Bisa diambil kesimpulan kutub mana yang berwarna merah dan kutub mana yang berwarna putih. Cukup untuk percobaan yang pertama. Ya, percobaan yang kedua menggunakan peralatan yang lebih banyak, menggunakan 2 kali lipat dari percobaan 1. Kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Alat-alat yang digunakan adalah 2 buah alat yang sama seperti sebelumnya. Kemudian 2 buah alat yang sama juga. Alat yang ketiga, alat yang keempat, alat yang kelima. Ya. Untuk perangkainya, karena ini ada 2 rangkaian, kita bedakan menjadi rangkaian pertama berwarna merah. Rangkaian pertama.
Rangkaian pertama seperti ini. Lalu ke sini. Lalu keluarannya ke sini. Ya, keluarannya ke sini. Lalu kembali lagi ke alat ini. Kemudian alat rangkaian yang kedua sama langkahnya dari sini. Kemudian menuju ke alat ini. Kemudian dari sini keluar menuju ke alat ini. Lalu dari alat ini keluar ke sini. Lalu kembali ke ini. Kembali ke sini. Ya, kita sambung karena terlalu jauh. Mari kita lihat kembali susunannya. Dari sini ke sini, lalu keluarnya menuju alat ini. Kemudian keluarnya lagi ke alat ini. Nah, begitu pula dengan rangkaian yang kedua. Bisa dilihat alur rangkaiannya ya, alirannya sama. Ya. Oke. Mereka susunannya sejajar. Kemudian kita nyalakan secara bersamaan di tegangan 3 volt. Di tegangan 3 volt. Apakah terlihat perubahannya? Kita nyalakan 1, 2, 3. Apakah ada gerakan? Kita ulang lagi. Dalam keadaan lampu mati, dalam keadaan tidak ada aliran, kita nyalakan tegangan 3 volt. Arusnya, arus rangkaian kedua. Kita matikan. Sekarang ganti ke 12 volt. Ganti ke 12 volt. Kita lakukan, nyalakan secara bersamaan. 1, 2, 3. Kita matikan. Nyalakan. Dilihat arusnya. Dan arus yang satunya. Ya, seperti itu. Cukup, kita matikan. Sekarang rangkaian pertama alurnya kita balik ya, rangkaiannya kita balik. Jadi dari sini kembali ke, nah perhatikan di sini karena alirannya di situ berarti harus dibalik.
Berarti harus dibalik. Sekarang kembali ke sana, lalu ya diakhiri ke sini lagi. Jadi lihat rangkaiannya kurang lebih seperti itu. Sama seperti tadi, kita mulai dari 3 volt secara bersamaan. 3 volt secara bersamaan. Apa yang terjadi dengan penghantar ini? Saya ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa dilihat arusnya. Oke. Kemudian kita mati lagi untuk arus yang berbeda. Kita pastikan kawat antar penghantar ini sejajar dan juga dekat. Sekarang kita ganti ke angka 12 volt. Jadi perhatikan di sini angkanya 12 volt. Yang rangkaian 2 juga 12 volt. Kita nyalakan secara bersamaan. Ya, kita nyalakan bersamaan. Bagaimana gerakan kedua penghantar tersebut? Kita hitung dulu, kita cek dulu arusnya. Kemudian rangkaian 2. Ya, cukup. Kita lihat lagi saat dimatikan. Lalu kita nyalakan lagi. Ya. Cukup seperti itu percobaan yang kedua. Ya, tidak terasa praktikum yang kedua sudah selesai. Sehingga modul 2 bisa langsung dibahas dan dikerjakan secara berkelompok. Untuk pengerjaannya sama seperti modul 1, silahkan nanti dikumpulkan dalam format PDF. Jangan lupa saat diskusi direkam atau direcord, lalu link hasil rekamannya juga disertakan dalam modul praktikum. Sekian praktikum modul 2 gaya Lorentz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.